Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang kami hormati panjenenganipun Al-Ustaz Afif beserta istri, para ustadz-ustadzah, dan tentunya anak-anakku semuanya, santriwan, santriwati yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena panjenengan sudah berjihad fisabilillah dengan cara menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu sebagaimana dawuhipun Kanjeng Nabi, sing sapa wonge metu saka omah banjur golek ilmu ngantek nanti kembali lagi ke rumah, maksudnya kembali ke rumah panjenengan setelah sukses menuntut ilmu, insya Allah ananda semuanya ini dalam rangka jihad fisabilillah. Ini alhamdulillah luar biasa. Perkenalkan, yang bicara ini namanya Pak Khalid Mutia. Ya, Pak Khalid. Yang nggak sholat dulu kesini. Yang nggak sholat. Atau Ki Jodrono. Karena Pak Khalid ini juga aktivis di media sosial dalam rangka juga ya bermacam-macam. Yang jelas salah satu tujuannya juga dakwah, juga menghibur ya. Juga kalau misalkan ada bonusnya ya bisa dimanfaatkan gitu ya. Karena juga Pak Khalid ini YouTuber juga. Nah, jadi Pak Khalid ini adalah pengawas madrasah. Pengawas itu tugasnya adalah untuk membimbing, mendampingi, memantau sebuah lembaga di bawah Kementerian Agama, termasuk alhamdulillah Madrasah Aliyah An-Nur dan juga Madrasah Sanawiyah ya, An-Nur. Lagi luar biasa. Baru beberapa tahun Pak Khalid lihat perkembangannya sangat baik ya, dan santri-santrinya juga alhamdulillah kemarin untuk tingkat aliyah sudah bisa mengikuti ujian kelulusan. Mudah-mudahan secara formal anak-anak juga diakui sebagai siswa yang menempuh jalur pendidikan. Yang non formal insya Allah di pondok ini anak-anak juga dibekali ilmu yang luar biasa. Dan mudah-mudahan ilmu panjenengan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Ilmu yang barokah itu maksudnya nanti selesainya anak-anak semuanya menuntut ilmu di sini, ilmunya jangan dipakai sendiri. Ya, ilmunya jangan dipakai sendiri, tapi sebarkan, imbaskan kepada adik, kakak, keluarga, lingkungan. Bahkan kalau suatu saat anak-anak punya kesempatan mengikuti jejak Pak Kiai Pak Afif, Pak Kiai Toha, ya membuat lembaga pendidikan juga ya. Amin Allahumma amin. Nanti mungkin yang dari Galombo, yang dari Arjosari, kalau Arjosari sudah pusatnya pondok ya. Alhamdulillah ini kesini, nanti mengembangkannya jangan di Arjosari, mungkin di mana gitu, di tempat yang lain. Ya, jadi karena apa? Ilmu yang dipakai sendiri itu manfaatnya juga hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kalau disebarkan kepada yang lain, insya Allah itu menjadi jariah. Jariah itu pahalanya tidak akan pernah terputus selama ilmu yang ananda nanti sebarkan itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang mendapatkannya. Maka inilah pentingnya tadi kita Pak Khalid menyampaikan
apa namanya perintah Allah. Jadi Allah itu ngendikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang kurang lebih maknanya bahwa orang yang memiliki ilmu dengan dasar iman, ya gitu ya. Orang yang memiliki ilmu dengan dasar iman, maka insya Allah ilmu itu akan mengangkat derajat kamu semuanya ini. Nah, jadi mengangkat derajat baik di hadapan sesama manusia, lebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu itu akan mengangkat derajatmu. Ya gini kalau orang dulu nenek mbah-mbah kita, kalau orang yang tidak punya ilmu itu ibaratnya koyo apa nang pelongo koyo hewan gaya kebu kaya biar ke nang sekolah sing pinter sekolah sing dhuwur supaya besok dadi wong sing apa ya migunani berguna kanggo awakmu lan juga masyarakat di sekelilingmu. Terima kasih. Yen sampean ora gelem nuntut ilmu engko malah kaya kebu pelongo lolak lolo gitu ke. Nah, poh. Dan ilmu itu anak-anakku sekalian tidak hanya diartikan ilmu yang dalam arti seperti fisika, kimia, matematika, itu ya ilmu. Tapi ada ilmu yang memang lebih utama jika Ananda ini belajar, ilmu apa? Ilmu agama. Karena memang ini dasar untuk hidup kita. Ya, ibaratnya orang itu tidak bisa matematika pun minimal iso hitung-hitungan gitu ya. Wis iso urip. Apa saiki belajar Pak Khalid itu guru matematika. Pak Khalid ini guru matematika. Dulu ngajar sin, cos, tangen, integral dan seterusnya itu yang sulit-sulit. Ternyata itu dalam kehidupan sehari-hari nggak banyak dipakai. Yang dipakai ya cuman hitung-hitungan paling. Yang sampai neng pasar nyang-nyangan itu kan jelas anak-anak pasti pinter kalau hanya soal itu saja. Nah, tetapi kalau sudah bisa ilmu umum apalagi di ilmu agamanya luar biasa, maka inilah yang akan mengangkat derajat Anda sekalian. Kami sering menyampaikan kepada Bapak Ibu guru, status ustadzah, pengelola lembaga, bahwa di masing-masing lembaga itu harus bisa atau memiliki kekhasan yang bisa diunggulkan. Dan alhamdulillah di An-Nur ini salah satunya adalah ada program tanfidz, ada program kemarin itu Bilhal ya, jadi keliling-keliling itu dakwah ya kan? Itu kemudian juga ada penguatan mental yang lain, saya kira jelas karena ini berbasis pondok pesantren. Dan di sini anak-anak punya peluang yang lebih besar karena 24 jam ibaratnya anak-anak itu dipantau oleh para ustadz-ustadzah. Lain kalau di pendidikan yang sifatnya hanya non pondok atau non boarding ya. Jadi hanya pagi sampai siang atau mungkin paling sore jam 3, setelah itu terserah. Kalau panjenengan insya Allah banyak nilai-nilai yang bisa dikembangkan, yang nanti tidak bisa didapatkan di madrasah atau di lembaga yang tidak mondok. Contohnya anak-anak itu kalau makan harus antri, mau mandi antri, iya betul kan? Itu berarti di situ anak-anak sudah dibiasakan untuk bisa hidup bersama yang lain dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kita dilatih untuk bisa memahami, ya kan? Di sini latar belakang keluarganya macam-macam, tapi di sini kamu harus bisa saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Ya namanya orang banyak, anak-anak banyak berkumpul karena latar belakangnya berbeda, dulu kebiasaannya berbeda, turune ya beda-beda, enek sing ora, enek sing yen ora murep ora iso turu. Lah itu nanti otomatis kita mempelajari, oh begini ya namanya manusia itu memang berbeda-beda. Namun demikian meskipun kita ada berbagai macam kendala perbedaan itu, bagaimana kita berupaya ya kita bisa memahami orang lain sehingga bisa hidup bersama-sama. Nah ini nanti ketika di masyarakat Ananda secara emosional, secara kerohanian, secara mental itu sudah dilatih
sehingga nggak kaget. Beda kalau anak itu sudah kebiasaan di rumah, apa-apa cuman main perintah, apalagi kalau punya pembantu misalkan, yuk mas dan sebagainya, itu tinggal kongkon dan sebagainya. Itu nanti ketika dia menghadapi problem kehidupan ya, karena kadang-kadang orang itu kan tidak mesti waktu mudanya hidup dengan serba kecukupan, misalnya ketika orang tuanya sudah nggak ada ternyata berbeda. Nah, kalau Anda ini sudah dilatih seperti ini, apapun kondisinya insya Allah Anda akan siap. Di situasi apapun insya Allah Anda akan bisa menyesuaikan diri. Nah ini yang diharapkan, karena anak-anak semuanya, kehidupan itu ke depan tidak semakin mudah, tetapi tantangan semakin berat. Salah satu tantangan kehidupan saiki ki zamane era revolusi industri 4.0 garing 5.0. Apa kuwi Pak? Apa nang? Ada yang sudah tahu? Revolusi industri dulu pada zaman abad pertengahan sudah ada revolusi industri pertama itu di Perancis. Ya, kemudian ada revolusi yang kedua ya tetap di Eropa. Kemudian yang ketiga itu dengan istilah milenial 2.0. Sekarang kita sudah 4.0. Yaitu dengan berkembangnya teknologi digital yang begitu luar biasa sehingga perkembangan itu sulit diprediksi. Nggih, komputer sing jadul-jadul wis ketinggalan ya toh. HP ne anak-anak kalau punya mungkin HP yang beri 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, sekarang sudah ketinggalan lagi. Kurikulum juga demikian. Gara-gara COVID, ya gara-gara COVID kemarin, sholat sing biasanya kita rapat harus menjaga jarak, ya social distancing itu. Dan macam-macam. Nah, perubahan itu akan seperti itu sulit diduga. Kalau zaman Mbah Kiai Dustur masih hidup dulu, beliau mengatakan begini. Jadi suatu saat nanti akan ada zaman seperti ibaratnya orang naik kendaraan, sopirnya itu ketika belok orang rating, mandek orang rem. Piye kuwi? Ngerem dadak orang mandek orang rem. Ngerem dadak menggok orang rating. Maksudnya gimana itu? Jadi anak itu nanti yang dihadapi seperti Anda itu naik bis, belok wis ora nganggo rating, pokoknya belok ngono ae. Mandek ndadak. Jadi surat dianu apa nganggo alonse apa piye dianu ndak langsung set gitu aja. Kira-kira apa yang terjadi kalau Anda ndak siap? Iya nang? Jatuh. Sing Anda alami bukan kendaraannya, sing Anda alami kalau mobil gue tiba-tiba ngerem dadak yang sampean ora siap apa kira-kira? Kabeh. Jungkel kan? Iya toh? Paling ora ndusur dan sebagainya. Atau kejentus. Menggok but ngono. Nah, kan mesti jerit. Nah, makanya itu di sini diharapkan anak itu harus siap, harus selalu siap maksudnya. Dalam tantangan kayak apapun. Kemarin Covid siap, alhamdulillah. Yang hadir ini semuanya lolos ya kan, berarti kan siap. Yang sing ora siap mental banyak kemarin itu sebenarnya anak-anakku semuanya yang jadi korban itu karena mentalnya down. Sudah mentalnya jatuh, dimasukkan di apa itu? Karantina ya toh. Wis situasinya mencekam, sudah makan ndak enak, tidur nggak bisa, kondisinya lemah akhirnya sampai meninggal dunia. Nah itu kebanyakan karena mentalnya nggak kuat. Makanya anak-anak semuanya saya berpesan, Pak Khalid berpesan, ikutilah apa yang menjadi apa yang diajarkan oleh ustadz-ustadzah. Ya hormatilah beliau-beliau semuanya itu karena beliau itu adalah ustadz kamu, guru kamu. Insya Allah ilmunya, kalau ilmu anak-anak santriwan santriwati itu menghormati para gurunya, wes suwitik meskipun hanya kecil, ilmu itu nanti insya Allah barokah. Ini loh bedanya. Kenapa banyak ya, ini cerita dan itu banyak dialami. Santri itu
kayaknya ketika di pondok biasa-biasa saja, ngajine ya biasa saja, ya. Tetapi anak ini selalu tawadhu, selalu hormat kepada para guru-gurunya, terutama para kiainya. Maka ketika di luar sana setelah selesai ternyata luar biasa menjadi kiai besar, dan itu banyak yang seperti itu. Oleh sebab itu maka anak-anakku taatilah para ustadz-ustadzahnya, para gurunya, para kiainya di sini. Meskipun ilmunya mungkin menurut Anda itu belum banyak, tapi insya Allah itu menjadi ilmu yang barokah. Itu pesannya Pak Khalid. Saya doakan mudah-mudahan anak-anak semuanya nanti sukses, sukses dunia, sukses akhirat. Jangan khawatir, jangan minder. Orang Pacitan tuh hebat-hebat. Kalau nggak hebat, nggak mungkin ada yang jadi presiden. Ya Bang, gitu. Berarti hebat orang Pacitan itu. Dan benihnya kalau nggak salah Mbah Koco itu dari Punung, gitu ya, Ustadz. Kalau nggak salah Mbah Koco itu dari Punung ya. Kalau Mbah Koco dari mana? Arjosari. Oh, Arjosari. Dalamnya teng Punung ya. Oh, mantan. Okay. Ya, yang jelas darah Pacitan. Darah Pacitan melahirkan seorang putra namanya Pak SBY, bisa jadi presiden. Yang jadi pejabat di pusat sana juga banyak. Itu juga tidak dari semua, maksud saya tidak semuanya dari kelas umum, dari madrasah, dari pesantren, mau jadi apapun bisa. Maksudnya jadi polisi bisa, jadi tentara bisa. Kalau panjenengan nanti dari sini, kalau seandainya ada program khusus seperti yang di Kikil kemarin itu, ada dokternya juga loh, gitu. Jadi itu semua insya Allah kalau Allah meridhoi, apapun cita-cita kamu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi dokter ya dokter yang kiai, jadi guru ya guru yang kiai, jadi apapun juga ada dasar kiainya. Aslinya maksudnya ada dasar ilmu agamanya. Ini terakhir sebagai motivasi, Pak Khalid itu punya ponaan. Kebetulan ponaan Pak Khalid itu jadi dokter, tugasnya di Arjosari sana. Prabuka prakteknya di Arjosari, namanya Dokter Sandy. Mas Sandy ini ya kalau dulu tidak di pondok, cuman memang lingkungannya insya Allah lingkungan agamis. Maka ketika menjadi dokter juga dia mempraktekkan apa yang diajarkan dalam agama itu. Misalkan sebelum nyuntik pakai bismillah, kalau menyapa pasien dengan senyum dan sebagainya, itu ternyata memberikan sugesti yang luar biasa. Bahkan pasien datang ke ponakan saya itu baru ketemu saja udah merasa sembuh, urung disuntik wis mari gitu. Itu karena apa? Sugesti lah. Sugesti itu dipengaruhi dari dalam kita, dalam jiwa kita. Beda pamane iki nyun sewu, misalkan anak-anak pergi sebuah warung misalkan, mau beli meskipun di situ masakannya enak misalkan, tetapi yang jualan itu judes, sing jualan ki pokoke ora nyenengke. Ya, kira-kira jenengan itu berminat ndak? Ya kan males kan, wis aku karep tuku bayar ale nglayane judes, nggak nyaman, iya kan? Nah, makanya itu sangat berpengaruh. Maka jadilah anak-anakku, santri-santriku, anak-anak yang memiliki pribadi yang baik, pribadi yang apa ya, yang sumeh, yang bisa kita ini dimanapun bisa diterima. Jadi Islam itu salah satu barometernya bahwa Islam kamu itu baik atau tidak. Salah satu barometer yang bisa kita rasakan adalah pada akhlaknya, pada perilakunya. Lu ambek bathuke nganti ireng tapi senengane ya ganggu orang, senengane membuat suasana tidak nyaman kepada orang lain, kehadiran kita tidak disukai, berarti akhlak kita belum mencerminkan apa yang sudah kita laksanakan. Jadi kalau oke sholatnya bener, insya Allah akhlaknya ya apik. Itu. Jadi kalau anak-anakku masih ada dalam dirinya sifat males, nah itu dilawan, ya harus dilawan. Karena ya itu benih-benih syaitan menggoda kita itu lewat itu. Nah, gitu ya.
Terima kasih anak-anakku dan Pak Ustadz Pak Yai Afif yang sudah memfasilitasi saya bisa bertemu dengan anak-anak, dan saya ini langsung mohon pamit karena akan melanjutkan ke Punung, ke Nusantara sama ke Nurul Iman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah